Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di tengah gulungan ombak yang menghantam kapal kayu, di bawah langit yang mengguratkan kisah para dewa, terdapat sebuah bangsa yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah dunia. Mereka adalah bangsa Viking, suku bangsa dari wilayah Skandinavia yang meliputi negara-negara seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia, pada abad pertengahan. Mereka adalah para pedagang yang sangat cerdik, petani yang tekun, serta perompak yang ditakuti, yang dengan menyebut namanya saja, mereka dapat menimbulkan rasa gentar di hati musuh. Dari abad ke-8 hingga abad ke-11, bangsa Viking menjelajah dunia tanpa kenal lelah, menjarah dan merampok, membawa pulang harta dari pesisir Eropa, hingga pantai timur laut Amerika Utara. Tidak hanya itu, mereka adalah para penjelajah yang pemberani, pendiri koloni yang visioner, membangun perkampungan di Inggris, Irlandia, Greenland, serta wilayah Perancis. Salah satu tokoh Viking yang terkenal adalah Leif Erikson, yang disebut-sebut sebagai penjelajah pertama yang tiba di Amerika Utara sebelum kedatangan Christopher Columbus. Dan kini, meskipun era Viking telah lama berlalu, namun semangat mereka masih tetap hidup, berdenyut dalam nadi rakyat Skandinavia, pada setiap festival tahunan yang dirayakan. Para Viking telah mengingatkan kita pada sebuah masa, ketika lautan ibarat jalan raya, dan bintang-bintang ibarat sebuah peta. Pada bulan Juni tahun 793 Masehi yang bersejarah, di Pulau Lindisfarne yang suci, para biarawan sedang larut dalam doa dan tugas suci. Mereka tidak sadar akan bayang-bayang maut yang mulai mendekat, serta mengincarnya. Kapal-kapal ramping melaju dengan kencang, membelah ombak, menuju pulau kecil yang dihuni oleh para biarawan. Kemudian dengan cepat, para lelaki berewok berwajah garang, bersenjatakan kapak serta pedang, melompat dari kapal. Dan seketika menggemalah teriakan ketakutan, saat pria-pria berewok itu, menghabisi nyawa para biarawan, kemudian merampok harta karun emas, perak, serta perhiasan. Para penyerang dan penjarah yang beringas ini, adalah orang-orang Viking, yang serangan brutal serta taktik sergap lalu lari mereka telah mengguncang fondasi tanah Eropa, dan menandai dimulainya sejarah awal bagi bangsa Viking. Tak lama kemudian, bangsa Viking menjadi momok yang menakutkan, sehingga kemudian di seluruh kawasan Inggris, bergema sebuah doa, "Oh Tuhan, lepaskanlah kami dari keganasan orang-orang utara." Dengan mata yang dipenuhi nafsu kekayaan, para Viking beralih dari Inggris yang telah mereka jarah, berlayar menuju Irlandia yang bersejarah. Kapal-kapal panjang mereka yang penuh dengan harta jarahan dan para budak, membelah ombak dengan ganas. Di Irlandia, sasaran mereka adalah biara-biara yang berderet di wilayah pesisir. Di sana, para biarawan yang ketakutan bersembunyi di balik tembok-tembok batu. Harta kekayaan para biarawan yang telah dikumpulkan berabad-abad, akhirnya, lenyap dalam sekejap. Demikianlah, karena orang-orang Viking mengambil segala yang berharga, baik berupa salib emas, kitab-kitab berhias, hingga relik-relik yang tak ternilai. Sejak akhir abad ke-8, ketika butiran salju mulai turun, orang-orang Viking memutuskan untuk mengubah takdir mereka sebagai penyerbu yang datang lalu pergi dengan cepat. Mereka mulai menetap, menanamkan budaya dan warisan mereka ke berbagai wilayah yang telah mereka duduki. Pada tahun 799, ketika matahari merosot di ufuk barat dan angin laut membawa beragam cerita kuno, armada Viking dari Denmark berlayar sebagai pasukan yang tangguh dalam formasi kapal-kapal panjang. Masing-masing kapal mampu mengangkut hingga 100 prajurit yang siap menghadapi pertempuran.
Kapal-kapal ini, yang memiliki panjang mencapai 30 meter, melintasi lautan dengan kecepatan yang menakjubkan. Mereka berlayar menuju wilayah yang kala itu disebut sebagai Frisia, sebuah kawasan pantai yang memanjang dari Denmark hingga ke Belanda. Di sana, mereka mengarungi sungai-sungai, menembus hutan-hutan lebat, dan menjarah kota-kota serta desa-desa yang berdiri di tepi sungai. Tidak ada yang aman dari pandangan tajam mata mereka, di mana harta, kehormatan, dan keberanian menjadi taruhannya. Pada tahun 844 Masehi, pasukan Viking berlayar ke selatan, menuju tanah-tanah yang hangat dari Spanyol dan Portugal. Mereka datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai penakluk yang beringas, yang haus akan emas dan kekayaan. Kota-kota kecil jatuh satu demi satu, bahkan kota Sevilla di Andalusia, Spanyol, menjadi korban keganasan bangsa Viking. Kendati demikian, takdir memiliki rencana lain, di mana para pejuang Islam di wilayah Andalusia, bangkit dengan semangat yang membara, memberikan perlawanan yang begitu sengit, yang kemudian memaksa pasukan Viking untuk mundur sebelum hancur berkeping-keping. Namun, semangat bangsa Viking mencari kekayaan tidak pernah padam. Pada tahun 859 Masehi, mereka kembali dengan armada yang lebih besar dengan 62 kapal yang dipenuhi oleh prajurit yang tak kenal rasa takut. Mereka menghancurkan bagian-bagian dari Spanyol, lalu berlayar lebih jauh ke Afrika Utara. Dan meski kapal mereka sudah dipenuhi dengan beragam harta jarahan, tetapi nafsu mereka untuk menaklukkan tidak pernah terpuaskan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Italia, menjarah kota Pisa dan kota Luna, dan kemudian meninggalkan jejak-jejak kehancuran. Pada tahun-tahun berikutnya, bangsa Viking dengan kapal-kapal panjang mereka yang melintas di lautan, terus menuliskan babak baru dalam sejarah penaklukan. Mereka berlayar jauh ke arah timur, mencapai pesisir Rusia yang misterius, bahkan tiba di Konstantinopel yang megah, di mana mereka dikenal sebagai Varangian, penjaga elit Kekaisaran Bizantium. Sementara itu, di wilayah barat, mereka menemukan jalur ke Greenland serta Finland, yang kini dikenal sebagai Amerika Utara, tempat mereka bertemu dengan dunia yang sama sekali berbeda. Viking tidak hanya menaklukkan dengan pedang dan perisai, tetapi juga dengan perdagangan serta penjelajahan. Mereka membuka rute perdagangan yang menghubungkan dunia yang terpisah, membawa barang-barang dari timur ke barat atau sebaliknya. Kendati demikian, penaklukan Viking juga menimbulkan konflik dan perubahan. Di Inggris, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan baru, serta memperkenalkan hukum dan bahasa mereka, yang masih terasa pengaruhnya hingga hari ini. Di Persia, mereka diberi tanah oleh Raja Charles yang sederhana, yang kemudian dikenal sebagai Normandia, tempat asal para kesatria yang akan menaklukkan Inggris di bawah pimpinan William Sang Penakluk. Di tengah perjalanan mereka dalam menaklukkan berbagai negara, bangsa Viking membawa kepercayaan pada dewa-dewa mistis yang dianggap kuat. Dewa Odin, dewa kebijaksanaan serta perang, duduk di atas tahta para dewa, sementara istrinya, yang bernama Frigga, duduk di sisinya. Dewa Thor desi ladang serta hutan, memastikan panen yang melimpah dan kehidupan yang berkembang tanpa batas moral. Di akhir masa kejayaannya, bangsa Viking telah menghasilkan sejumlah negara politik baru, yang diperintah oleh dinasti-dinasti Skandinavia. Wilayah-wilayah ini, yang dulunya hanya berupa pesisir dan pulau-pulau yang mereka jarah, kini menjadi pusat kekuasaan dan budaya yang menggema hingga hari ini. Norwegia, dengan pegunungan yang menjulang dan teluk-teluk ngarai yang membelah, menjadi rumah bagi beragam dinasti yang memerintah dengan tangan besi.
Sementara itu, Denmark dengan dataran yang luas dan pantai yang berkilau juga melahirkan beragam dinasti, membangun benteng-benteng serta menggabungkan budaya-budaya yang beragam. Swedia, dengan hutan-hutan lebat dan danau-danau yang tenang, memiliki beragam dinasti di tengah salju yang abadi. Hanya saja, pada abad ke-11, kerajaan-kerajaan Viking di Skandinavia mengalami perubahan mendalam, mengubah diri menjadi beragam wilayah yang merdeka dan membawa perubahan yang akan membentuk masa depan bagi Skandinavia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.